Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhadullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billah wa rasul wa tujahiduna fi sabilillah bi amwal wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maha benar firman-Mu ya Allah, Al-Qur'anul Karim, dan maha benar utusan-Mu ya Allah, baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara bisnis yang pasti hari ini manusia hidup di dunia, mayoritas atau sebahagian besar mereka selalu bercerita tentang tijarah, bisnis. Dan yang pasti juga kita sudah mendengarkan berita dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pebisnis yang unggul di era para nabi dan rasul bukan pebisnis, tapi seorang raja yang memiliki tahta dan harta. Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Tapi Nabi beritakan kepada kita bahwa kelompok para nabi yang paling terakhir masuk surga adalah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Pebisnis sekaligus seorang pejabat. Dan di era sahabat radhiyallahu an, sahabat baginda Nabi SAW Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, beliau adalah hamba Allah pebisnis yang tidak pernah sedikit pun memikirkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf. Itu pun disabdakan oleh Rasulullah bahwa di kalangan sahabatku kamulah yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Jadi kelompok para nabi dan rasul yang paling terakhir masuk surga adalah Nabiullah Sulaiman alaihissalam, dan kelompok sahabat radhiyallahu an yang paling terakhir masuk surganya Allah Subhanahu wa taala adalah Abdurrahman bin Auf. Sahabat Nabi yang seorang konglomerat. Sahabat Nabi ketika disabdakan lagi bahwa dia pun akan mendapatkan surga, masuk ke dalam surga dengan keadaan merangkak. Sehingga riwayat pun sangat jelas. Setelah disabdakan bahwa dia adalah hamba Allah yang masuk ke dalam surga dengan keadaan merangkak, tidak ada wudu yang tidak tangis, tidak ada takbir yang tidak tangis, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah dan pembelajaran buat kita. Mari saya dan kita berbisnis, tapi berbisnis dengan perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkat potensi makna daripada bisnis ini. Apa kata Allah terkait dengan ayat tadi? Ya, wahai orang yang beriman, maukah saya tunjukkan satu perniagaan yang membebaskan dirimu dan keluargamu dari azab yang pedih? Nah, jadi kita diajak oleh Allah berbisnis dengan Allah yang membebaskan diri dan keluarga kita dari azab yang pedih. Apa itu? Tu'minuna billah wa rasul. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Wa tujahiduna fi sabilillah. Dan bersungguh-sungguhlah dalam perkara ini. Bersungguh-sungguh maknanya bersungguh-sungguh menyempurnakan ketaatan kepada Allah dan bersungguh-sungguh mengikuti Rasulullah. Baik dalam perkara bisnis. Inilah bisnis unggulan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang membebaskan diri kita, keluarga kita dari azab yang pedih.
sebagaimana ayat pembukaan tadi. Sehingga kita pengen membawa diri kita, membawa ahli keluarga kita. Untuk apa? Searah dengan apa yang dikehendaki, atau dengan kata lain searah dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Setelah mentaati Allah dan Rasulnya dan bersungguh-sungguh atas perkara ini, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hanya sebagian kecil di antara kalian. Dan kita berharap pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian kecil itu adalah saya dan keluarga saya, tapi sebagian kecil itu adalah harapan kita, kita dan keluarga kita. Atau dengan kata lain, akan lebih tinggi lagi, bagian tersebut adalah kita dan umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala betul-betul bersungguh-sungguh atas perkara makna yang Allah perintahkan kepada kita dengan cara, tidak ada cara lain. Berpikir konsisten mengikuti alur pemikiran baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup ini hanya sebentar dan sekali. Kalau kita tidak mau mentaati Allah, suatu kebinasaan yang akan berpihak kepada kita. Dan di dunia inilah tempatnya apa? Untuk menyempurnakan iman, untuk menyempurnakan amal, sebagaimana yang dicontohkan Hataman Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawa diri kita, bawa fikir kita, bawa waktu kita, bawa harta kita, bawa keluarga kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang siap berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.